Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saya masih bersama dan bergabung melalui sambungan Zoom bersama Teguh Rifki, ekonom dari Universitas Indonesia. Mas Rifki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada kebijakan perpajakan atas PPh import dari semula 2,5%, kemudian turun jadi 0,5%, dan ada penyesuaian tarif untuk produk impor Amerika Serikat dari semula 5-10% akan turun 0-5%. Menurut Anda signifikankah hitungan-hitungan ini agar kemudian bisa menghasilkan hasil yang diharapkan? Ya, kalau kita bicara hasil yang diharapkan ini adalah untuk meningkatkan arus perdagangan, tidak hanya dari US ke Indonesia maupun Indonesia ke US, memang ini dampaknya tidak sebesar kalau kita kemudian menghilangkan berbagai hambatan perdagangan non-tarif. Kalau kita lihat di berbagai perjanjian perdagangan, sebetulnya tarif Indonesia untuk produk impor itu sudah cukup rendah. Ini berdasarkan tarif, tapi kemudian kita banyak hambatan lain, seperti kemudian PKDN, kuota impor, lalu berbagai macam dokumen kelengkapan impor, misalnya lalu standar yang sebetulnya nggak banyak negara lain yang menerapkan. Gitu. Jadi itu sebetulnya hambatan yang lebih urgent kalau kita bicara mau meningkatkan hambatan perdagangan. Tapi memang kalau menurut Anda berarti semua aturan-aturan itu harus dihapuskan saja atau bagaimana, Mas Rifki? Tergantung, ada beberapa aturan ini yang memang secara prosedural perlu, seperti misalnya standarisasi atau kemudian memenuhi sertifikasi tertentu, gitu. Karena kita perlu memastikan bahwa produk-produk yang masuk ke Indonesia ini juga memiliki kualitas yang sesuai dengan standar. Nah, tapi kalau kemudian kebijakan-kebijakan lain, misalnya seperti kuota impor atau PKDN, memang ini cenderung kontraproduktif. Gitu. Jadi memang ini adalah kebijakan-kebijakan yang perlu dikaji ulang. Apakah kemudian kebijakan ini mempengaruhi industri secara keseluruhan atau justru beberapa industri malah membutuhkan produk-produk impor untuk mereka bisa berkembang dan menciptakan lebih banyak produk domestik. Gak serta-merta dihapus semua, tapi yang penting adalah untuk kemudian dikaji ulang karena berbagai kebijakan ini sudah berjalan cukup lama. Kita belum melihat dampak signifikan misalnya, karena kalau kemudian basisnya adalah katakanlah PKDN untuk mendorong pertumbuhan industri domestik, kita melihat belakangan justru malah terjadi deindustrialisasi di dalam negeri gitu. Nah, apakah ini kemudian berdampak positif atau justru malah berkontribusi terhadap deindustrialisasi tersebut gitu. Jadi ini merupakan momentum yang tepat untuk kemudian mereassess berbagai hambatan impor tadi. Oke, karena kita juga tidak mau ya Indonesia menjadi negara tujuan produksi buangan dari negara-negara lain ya, Mas Rifki? Sebetulnya kalau kita bicara buangan sebetulnya enggak gitu. That's exactly logikanya Trump gitu. Trump menerapkan tarif setinggi itu dengan berpikir bahwa mereka nggak mau jadi negara yang menjadi buangan produk lain. Padahal bukan seperti itu logiknya. Logiknya adalah negara yang menciptakan produk A akan berdagang dengan negara lain yang menciptakan produk B. By default, US menjadi perekonomian terbesar di dunia tentu akan memiliki defisit yang paling besar. Gitu. Karena harusnya size of ekonominya ini akan membeli paling banyak dari seluruh dunia. Gitu. Tentu akan mudah misalnya dari sebuah perspektif negara kecil kalau mereka mau melakukan surplus. Karena mereka akan dibeli oleh negara yang lebih besar. Tapi di sisi lain, seluruh dunia pun juga nggak banyak yang memiliki trade surplus gitu. Negara-negara berkembang sebagian besar ini memiliki trade deficit gitu. Jadi memang yang dibutuhkan itu adalah bahwa kita bisa membuka atau men-set mekanisme atau peraturan ekspor impor sehingga industri dalam negeri ini bisa meningkat, bisa produktif dan bisa bersaing di pasar global gitu. Kalau kemudian nanti terjadi trade deficit, selama produktivitasnya naik, itu harusnya tidak masalah gitu. Jadi end goal-nya bukanlah kemudian kita mengejar trade surplus gitu. Ini adalah sesat pikir yang sebetulnya sedang dikejar oleh Trump tadi. Baik, Presiden Israel kemarin langsung bertemu dengan Trump. Dia menjadi presiden pertama yang bertemu dengan Trump setelah pengumuman tarif impor baru Amerika Serikat. Sementara Indonesia nanti akan mengirim 3 utusan. Apa kira-kira poin penting yang harus jadi perhatian saat negosiasi nanti, Mas Rifki? Pertama, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa melakukan negosiasi
yang beneficial juga untuk Indonesia. Dalam arti kalau kita bicara terkait relaksasi dari aturan perdagangan, apakah kemudian ini yang direlaksasi itu aturan-aturan yang memang selama ini menjadi isu terhadap perdagangan Indonesia dan iklim investasi. Contoh tadi seperti kuota, memang itu menjadi isu untuk iklim investasi karena sangat rawan untuk terjadi aktivitas rent seeking gitu. Dan ini juga kita perlu arahkan diskusinya atau dialognya dengan US ke arah yang bagaimana kemudian kita bisa menciptakan kondisi agar Indonesia itu lebih investment friendly gitu. Kita juga mau bahwa kemudian setelah kita melakukan relaksasi akan banyak tidak hanya dari sisi perdagangan tapi investasi yang masuk ke Indonesia yang selama ini seringkali terhambat. Kita tahu misalnya paling tidak setahun 2 tahun kebelakangan banyak sekali CEO top global companies yang datang ke Indonesia seperti Microsoft, Apple, Tesla, tapi kemudian tidak melakukan investasi gitu. Nah itu yang kita perlu dengarkan, apa yang menjadi hambatan, dan itu yang kemudian perlu kita relaksasi. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan sama-sama simak pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Things that people wouldn't have given us. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing us. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Iya, itu semacam sindiran dari Donald Trump tentang negara-negara yang mencoba bernegosiasi dengan Amerika Serikat setelah pengumuman tarif impor baru dari Amerika Serikat. Mas Rifki, ini kalau kita mencoba mengamati strategi negara lain. Kalau kita lihat kan Cina melawan, kemudian Uni Eropa sambil bernegosiasi juga membalas tarif 25% untuk beberapa produk impor Amerika Serikat per 16 Mei 2025. Kalau menurut Anda, apa pilihan lain dari Indonesia? Memang kita melihat sekarang adalah kondisi yang mendorong berbagai negara di dunia ini untuk kembali memikirkan strategi perdagangan dan investasinya gitu. Memang pertama yang perlu di-highlight kembali adalah ini kebijakan yang merugikan semua pihak, termasuk US itu sendiri. Tapi di sisi lain juga ini membuka opsi untuk kita mengakselerasi negosiasi dan penjajakan perdagangan dengan mitra-mitra dagang lainnya. Seperti misalnya dengan Uni Eropa, lalu penguatan volume perdagangan dengan ASEAN, atau bahkan dengan negara-negara sekalipun Amerika Selatan dan negara-negara di Afrika. Jadi ini juga kita perlu membuka opsi agar mengconsider worst case scenario. Kalau memang kemudian Trump move forward dengan rencana ini, bagaimana kita merekonfigurasi arus perdagangan kita, bagaimana kita bisa mengakses pasar-pasar baru yang sebelumnya mungkin sangat rely on US. Jadi ini adalah hal-hal yang memang perlu dikonsiderasi dalam pengembangan tarif dan strategi perdagangan ke depannya. Baik, terakhir Mas Rifki, optimiskah Anda pemerintahan kita saat ini tahu bagaimana menavigasi kebijakan untuk menghadapi krisis global yang akan mungkin baru saja dimulai saat ini? Dari yang disampaikan kemarin oleh Presiden Prabowo dan jajarannya dalam sarasan ekonomi, mereka sudah mengadres beberapa poin yang cukup krusial. Menurunkan hambatan perdagangan yang unnecessary, mengadres terkait isu ekonomi biaya tinggi, dan juga menjajaki pola perdagangan dan negosiasi dengan mitra-mitra dagang lain. Tentu ini memang kita belum melihat langkah strategisnya, tapi kalau kemudian mereka stick dengan pandangan-pandangan ini, saya rasa kita bisa menghadapi apa yang akan dilakukan Donald Trump dan tarifnya ke depannya. Tapi tentu biasanya ini apa yang disampaikan pemerintah bisa jadi berbeda dengan nanti implementasi. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana implementasinya tetap bisa menyasar poin-poin yang kemarin sudah di-mention dalam sarasan ekonomi. Tetap harus dikawal ya berarti Mas Rifki? Betul. Baik, terima kasih Mas Rifki untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih.